Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dwi Priyono MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing satu. Yang terhormat Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR selaku dosen pembimbing 2, serta teman-teman audiens yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Alvito Farhan dengan NPM 2113051057 merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat melaksanakan seminar hasil dengan judul Pengaruh Latihan Passing Berpasangan, Bergerak dan Tidak Bergerak terhadap Peningkatan Kemampuan Passing Futsal siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memulai presentasi saya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan olahraga merupakan pendidikan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi dalam bidang olahraga. Pendidikan olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi siswa yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Futsal adalah jenis olahraga dalam ruangan yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggota 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Konsep dasar passing adalah mengumpan bola dengan mengayunkan dan mengarahkan bola kepada teman satu tim. Hingga kini, teknik passing futsal terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya, teknik passing menggunakan kaki bagian luar, menggunakan punggung kaki, hingga kaki bagian dalam. Teknik passing merupakan salah satu teknik dasar yang sangat dibutuhkan setiap pemain, khususnya pada permainan futsal. Latar belakang. Berdasarkan uraian di samping, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh model latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Yang pertama, siswa sering melakukan passing dengan asal-asalan. Yang kedua, tidak stabilnya bola ketika siswa melakukan passing. Yang ketiga, kurangnya akurasi passing. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan banyaknya masalah yang ada, maka perlu digunakan pembatasan masalah agar peneliti ini lebih mendalam pengajiannya. Adapun pembatasan masalahnya yaitu peneliti hanya membahas pengaruh latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah ada pengaruh model latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing pada siswa SMPN 22 Bandar Lampung? Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model latihan passing berpasangan bergerak terhadap peningkatan passing pada siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Tujuan kedua untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model latihan passing berpasangan tidak bergerak terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan peneliti yang dilakukan mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, manfaat bagi atlet. Penelitian ini diharapkan agar siswa dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan passing. Yang ketiga, manfaat bagi pelatih. Penelitian ini diharapkan agar pelatih dapat membuat atau menyusun program latihan yang sekaligus menjadikan sebagai referensi dalam latihan untuk meningkatkan latihan passing. Yang keempat, manfaat bagi prodi pendidikan jasmani. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas, khususnya cabang olahraga futsal. Ruang lingkup penelitian. Tempat penelitian ini yaitu di SMP Dodo Bandar Lampung. Objek penelitiannya latihan passing berpasangan bergerak dan tidak bergerak terhadap peningkatan kemampuan passing. Subjek penelitiannya yaitu ada 30 orang siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian futsal. Menurut Laksana, tahun 2012, permainan futsal merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Passing berpasangan adalah latihan dasar dalam futsal yang dilakukan oleh dua pemain untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola dengan akurat, cepat, dan efektif. Teknik ini sangat penting untuk membangun kerjasama tim, meningkatkan kontrol bola, serta mempercepat pengambilan keputusan di dalam pertandingan. Kerangka berpikir. Dalam olahraga futsal memiliki beberapa teknik. Teknik passing merupakan komponen yang paling penting dalam olahraga futsal.
berguna untuk membangun serangan, menciptakan peluang, menciptakan set play, dan menghubungkan semua pemain yang ada di lapangan. Untuk meningkatkan kemampuan passing siswa, di sini saya menerapkan latihan passing berpasangan selama 16 kali pertemuan dengan kemampuan alami siswa dan tentunya berjenjang dan berkelanjutan. Selanjutnya hipotesis. A1. Adanya pengaruh yang signifikan latihan passing berpasangan bergerak terhadap peningkatan passing siswa SMPN Dodo Berlampung. Handalnya tidak adanya pengaruh yang signifikan latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing terhadap siswa SMPN Dodo Berlampung. H2. Adanya pengaruh yang signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak terhadap peningkatan passing siswa SMPN Dodo Berlampung. H0-nya tidak adanya pengaruh yang signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing siswa SMP Dodo Lampung. Ketiganya adanya perbedaan yang signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan bergerak dengan kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak. Hanula tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan bergerak dengan kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak. Ketiga, metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiono 2018. Selain itu, menurut Ari Kunto 2014, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya. Jenis penelitian. Metode ini menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen komparatif. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Populasi dan sampel. Menurut Ari Kunto 2014, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 2 Bandar Lampung yang mengikuti ekstrakurikuler futsal putra sebanyak 30 orang siswa. Menurut Ari Kunto 2014, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest post-test design. Desain tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, seperti yang digambar ini. Kelompok diproses yang diberi perlakuan X. Pembagian kelompok dalam penelitian ini dilakukan dengan ordinal pairing atau pembagian secara rankingan. Ordinal pairing merupakan permisahan sampel yang didasari atau kriterium ordinal. Gambar ordinal paling pairing dapat dilihat pada gambar berikut. Variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variable. Yang kedua ada variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dependent. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas X, adapun variabel bebas pada penelitian kali ini adalah yang pasien berpasangan. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan penelitian ini menjadi variabel terikat. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan passing. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan tes mengoper bola rendah yang telah diuji oleh Saudara Wirawan dan Roma Iriawan dengan validitas 0,71 dan reliabilitas 0,79. Dan di bawah ini adalah gambar dari norma penilaian, yaitu 0,0 sampai 2 sangat rendah, 3 sampai 4 rendah, 5 sampai 6 sedang, 7 sampai 8 baik, dan 9 sampai 10 sangatlah baik. Teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. Menghitung hasil tes awal, pretest dan tes akhir post-test dengan teknik analisa data UJT. Adapun syarat menggunakan UJT adalah uji prasyarat, uji normalitas data uji. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data menggunakan rumus C kuadrat X2. Menurut Sugiono 2018 yaitu sebagai berikut adalah gambarnya. Uji homogenitas data. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas yang dilakukan UJF menurut Sujana 2005 adalah sebagai berikut. A0 variansi pada tiap kelompok sama, homogen. Hanya variansi pada tiap kelompok tidak sama atau tidak homogen. Uji homogenitas UJF dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada uji hipotesis atau UJT. Yang dipakai dalam penelitian ini adalah Independent Sample T-Test. Menurut Sugiono 2018, UJT mempunyai rumus sebagai berikut. Berikut adalah deskripsi data penelitian. Terdapat kelompok pasien berpasangan bergerak dan tidak bergerak dengan rata tes awal pada pasien berpasangan bergerak itu 4,1, tes akhirnya 5,9.
Standar deviasinya tes awal 1,5, tes akhir 1,6. Nilai minimal paling kecil yaitu pada passing berpasangan bergerak yaitu 2, sedangkan tes akhir 4. Nilai maksimalnya 7, nilai nilai awal 7, nilai akhirnya 9. Kurang dari rata itu ada 9, sedangkan tes akhir hanya 7. Lebih dari rata tes awal itu 6, sedangkan di tes akhir 8. Pada kelompok passing berpasangan tidak bergerak, tes awal rata mendapatkan 4,4, sedangkan tes akhirnya mendapatkan nilai 6,4. Standar deviasi tes awal 1,5, di tes akhir 1,7. Nilai minimal tes awal pada passing berpasangan tidak bergerak yaitu 2, di tes akhir ada 4. Nilai maksimalnya tes awal ada 7, di tes akhir ada 9. Kurang dari rata pada kelompok passing berpasangan tidak bergerak yaitu 9, tes akhirnya 9. Lebih dari rata pada kelompok passing berpasangan tidak bergerak yaitu 6, dan tes akhirnya 6. Berikut adalah distribusi frekuensi ketepatan passing berpasangan bergerak. Pada tes awal, yang mendapatkan nilai kurang sekali yaitu 2 orang. Pada tes akhir, tidak ada. Pada tes awal, yang mendapatkan nilai kurang yaitu 7 orang. Tes akhir, hanya 3. Yang mendapatkan nilai cukup, ada 5 orang. Pada tes awal, pada tes akhir yaitu 7 orang. Yang mendapatkan nilai baik yaitu 1 orang. Pada tes awal dan tes akhir mendapatkan 4. Di kategori baik sekali, tes awal mendapatkan 0, di tes akhirnya ada 1. Berikutnya ada distribusi frekuensi ketepatan passing berpasangan tidak bergerak. Pada kelompok berpasangan tidak bergerak, pada tes awal yang mendapatkan kategori kurang sekali yaitu 1 orang. Tes akhirnya 0. Selanjutnya yang mendapatkan kategori kurang yaitu ada 8 orang. Pada tes awal dan pada tes akhir hanya 1 orang. Yang mendapatkan kategori cukup ada 4 orang di tes awal dan tes akhir 8 orang. Di kategori baik, tes awal mendapatkan ada 2 orang, di tes akhir ada 3 orang. Di kategori baik sekali, tes awal tidak ada sama sekali, di tes akhir ada 3 orang. Selanjutnya uji normalitas. Pada tes awal kelompok passing berpasangan bergerak, Elite mendapatkan nilai 0,168, sedangkan L tabelnya itu 0,220 dengan kesimpulan data tersebut normal. Pada tes akhir kelompok passing berpasangan bergerak, L-nya 0,179, sedangkan L tabelnya 0,220 dengan kesimpulan data tersebut normal. Tes awal kelompok passing berpasangan tidak bergerak, L-nya 0,205, sedangkan L tabelnya 0,220 dengan kesimpulan data tersebut normal. Tes akhir kelompok passing berpasangan tidak bergerak dengan L itu 0,194, sedangkan L tabelnya 0,220, yang artinya L itu lebih kecil daripada L tabel, dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Tes awal kelompok passing berpasangan bergerak dan kelompok passing berpasangan tidak bergerak dengan F hitung 1,058, sedangkan F tabelnya 1,761. Dapat disimpulkan data tersebut homogen karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Tes akhir kelompok passing berpasangan bergerak dan passing berpasangan tidak bergerak, F hitungnya 1,194, sedangkan F tabelnya 1,761. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah homogen. Selanjutnya ada uji hipotesis. Tes awal dan tes akhir kelompok passing berpasangan tidak bergerak dengan T hitung 16,99 dan T table 2,145, yang artinya ada pengaruh yang signifikan karena T hitungnya lebih besar daripada T table. Selanjutnya ada tes awal dan tes akhir kelompok passing berpasangan tidak bergerak dengan T hitung 17,71 dan T table 2,145, yang artinya ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan pada uji perbedaan tes akhir ketepatan passing kelompok passing berpasangan bergerak dan tidak bergerak dengan T hitung 0,530 dan sedangkan T tabel 2,048, yang artinya tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kedua kelompok tersebut. Pembahasan. Dalam penelitian ini terlihat adanya peningkatan dari tes awal dan tes akhir ketepatan passing futsal siswa yang meningkat. Untuk kelompok latihan passing berpasangan, setelah diberikan treatment mengalami peningkatan terhadap peningkatan passing futsal. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas latihan, memaksimalkan kesempatan saat latihan, keinginan siswa untuk melakukan gerakan secara benar, serta kondisi lapangan yang sangat mendukung dan memadai. Sedangkan pada kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak setelah diberikan perlakuan mengalami peningkatan terhadap ketepatan passing futsal pada siswa. Hal ini dikarenakan dalam
melakukan passing pada kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak, banyak gerakan aktif dan efisiensi dalam melakukan passing. Dengan banyak mencoba dan berarti saat dievaluasi, kesalahan-kesalahan dapat melakukan passing tersebut, maka ketepatan passing akan semakin baik. Kesimpulan, pertama, ada pengaruh yang signifikan dari kelompok passing berpasangan bergerak terhadap ketepatan passing futsal siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan dari kelompok passing berpasangan tidak bergerak terhadap ketepatan passing futsal siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Yang ketiga, tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok passing berpasangan bergerak dan tidak bergerak terhadap ketepatan passing futsal siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Penutup saran. Yang pertama bagi peneliti. Peneliti lainnya untuk dapat terus meneruskan memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitiannya selanjutnya dengan beberapa penyempurnaan misalnya. Yang pertama, jumlah sampel penelitian lebih besar. Yang kedua, waktu penelitian lebih lama. Dan yang ketiga, menambah variabel bebas sebagai pembanding. Yang kedua, bagi pelatih, sebaiknya siswa diberikan latihan yang bervariasi antara latihan passing berpasangan, bergerak dan tidak bergerak. Mengingat dua jenis latihan ini sama baiknya dalam meningkatkan akurasi passing futsal. Yang ketiga, bagi siswa agar dapat meningkatkan keterampilan gerak dasar passing. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetak tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetak tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga.
mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku.